welcome to Philomath. Hari ini kita kedatangan guest speaker lagi yang keren banget, namanya Jane Cahyono. Jane Cahyono ini barusan lulus dari Harvard Kennedy School of Government dengan gelar Master of Public Policy, Political and Economic Development. Sebelum mengambil master degree di Harvard, Jane bekerja sebagai Social Development Research Analyst di World Bank. Hi Jane, how are you? Mungkin ada yang mau ditambahin? Halo Edwin, it's good to be in Philomath. Kayaknya sih enggak sih. I feel it's very comprehensive. Oke, thank you so much ya udah for agreeing to talk di Philomath. My pleasure. Jane ini memiliki passion dalam waste management, dan hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik ini. Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, banyak orang yang mulai melek dengan waste management. Contohnya, penggunaan plastik sekali pakai baru-baru ini di-ban sama pemerintah di Jakarta dan di Provinsi Bali. Berhubung ini topik yang mulai hangat di publik, kita akan berdiskusi mengenai gimana sih sebenarnya kondisi waste management di Indonesia dan apa sih yang bisa kita lakuin. Mungkin to start the podcast, Jane, bisa tolong share sedikit kayak gimana sih kayak kamu ceritanya bisa tertarik dengan waste management ini dan sebenarnya kondisi waste management di Indonesia ini kayak gimana sih? I see. I was wondering though, can I scope-nya itu dikecilin ke Jakarta? Oke, boleh. I think I'm more well versed on that. Oke, iya. Oke, iya jadi mungkin sedikit background. Gue itu bikin tesis masters itu tentang namanya Improving Household Organic Waste Management di Jakarta. Nah, sebenarnya itu yang tadi Edwin udah bilang benar, gue Social Development Research Analyst atau Research Assistant di World Bank, dan nggak ada tuh sama sekali touching on environment issues, sampah apalagi nggak terlalu peduli. Nah, it all changed one day when gue ke Bantar Gebang, ke tempat pembuangan akhir di Jakarta. Di situ iseng-iseng field trip sama World Bank sebelum gue cabut untuk ke Harvard Kennedy School. Terus kaget banget dong pas masuk ngeliat tumpukan sampah, ada kali itu 50 meter tingginya di 110 hektar. Ditumpuk begitu aja, setiap hari 7.000 ton sampah Jakarta dimasukin ke situ, dan sangat-sangat sedikit yang diproses. Bahkan aku nggak tahu sih angkanya actually berapa, karena datanya we're not very sure gimana cara hitungnya juga. But what we know adalah 60% itu sampah makanan, dan yang di Bantar Gebang sendiri yang diproses sampahnya itu kurang lebih cuma 100 ton dari, bayangin 100 ton dari 7.000 ton sampah. Nah terus aku mikir kan, waduh kalau kayak gini terus bakal penuh. Bener aja waktu lihat berita, ternyata tahun 2021, which is tahun depan, Bantar Gebang tuh akan penuh, akan over capacity. Dan kalau over capacity, there are a lot of possibilities yang bisa terjadi. The most viable longsor, ada trash landslide, dan sebenarnya itu udah terjadi di tempat pembuangan akhir Cipecang yang di Tangerang Selatan, di mana dia udah over capacity tahun 2020, tapi karena terus ditumpuk sampah, akhirnya jebol. Dan gara-gara jebol, semua sampah itu masuk ke Sungai Cisadane, dan gara-gara masuk Sungai Cisadane, baunya kemana-mana, mencemari air, dan juga of course I mean, probably I shouldn't say much more, it's just like really bad. Sehingga dari situ aku mulai mikir gimana ya caranya kita itu bisa reduce food waste, terutama karena kan 60% yang masuk ke Bantar Gebang itu food waste, dan overall dari itu semua 60% dari rumah tangga. Jadi mungkin itu sih yang permasalahan sampah. The reason why I'm really interested adalah produksinya banyak, nggak diproses dan ditimbun aja. Jadi bayangin sampah kalian yang dari 10 tahun yang lalu itu masih ada somewhere di Bantar Gebang gitu. It's just crazy to think itu cuma ditumbuk doang. Kayak sampah makanan itu berarti bau banget tuh ya di sana ya. Exactly. Di Bantar Gebang itu. Iya, banyak banget. Semua orang mesti ke sana sih untuk lihat realita persampahan di Jakarta, and I feel Indonesia juga. Dan itu dikelola sama Bantar Gebang, itu dikelola sama pemerintah ya. Dan itu siapa sih operatornya, itu kayak private
Atau kayak ada pemulung-pemulung yang ngumpul-ngumpulin di situ, atau seperti apa sih di sana kayak kondisinya? Iya, jadi dulu itu pernah private sector yang jadi operator, tapi sejak zaman gubernur Pak Basuki, Pak Ahok, dia shift jadi pemerintah. Nah, sekarang sih definitely masih pemerintah, tapi kalau dibilang soal pemulung, yes, there are kurang lebih 3.000, I forgot, I think like 3.000 kakak di situ yang jadi pemulung. Jadi if I could tell you the process, truk itu masuk, terus dia lempar sampahnya ke tumpukan, dan di tumpukan tersebut banyak sekali pemulung-pemulung yang ngambilin sampah-sampahnya yang mungkin masih berguna. Tapi mereka harus cepat karena truk berikutnya akan masuk dan nimbun sampah lagi gitu. So it's actually very unsafe. If you think about it, it's very unsafe kan, karena there is a potential that these people terkubur juga, dan bukannya itu nggak pernah terjadi, tapi mungkin mereka udah pro atau gimana, jadi they somehow manage not to do it. Tapi itu terkoordinasi lah ya. Maksudnya sampahnya masuk kan, tadi truk dilempar ke daerahnya, terus itu kayak ada pemilahan atau sebagai macamnya nggak sih? Kayak itu organized atau bener-bener kayak ini aneh banget nih, sampahnya kemana-mana segala macam nggak jelas gitu? Dia ada koordinasi, jadi begitu masuk truknya itu ditimbang di depan, terus habis itu dia akan dikasih tauin dia mesti tumpuk di pile mana. Dia ada zona-zonanya begitu. Kalau soal pemilahan, nggak ada pemilahan di Bantar Gebang itu sendiri. Biasa pemilahan tuh terjadi di tempat pembuangan sampah. Itu pun nggak official. Iya. Atau mungkin aku backtrack sedikit ya untuk jelasin prosesnya dari rumah tangga. Ini again, like I'm just scoping the problem ke rumah tangga, karena kalau mau melebar ke daerah restoran it's just like another thing. Tapi kalau mau dibilang rumah tangga itu, ini in general there are a lot of variety di Jakarta, tapi in general dari rumah tangga itu dia buang sampahnya, biasa kan taruh di depan rumah, terus ntar ada yang ngambil. Yang ngambil itu biasanya pihak ketiga, itu bisa orang-orang yang pakai gerobak atau yang pakai pick up mini atau bisa pakai truk juga. Itu tergantung dari persetujuan RT tersebut dengan siapapun itu yang akan ngambil. Ini kalau misalnya lo tinggal di perumahan yang gated community yang ada satpamnya, biasanya itu ada manajemen yang ambil. Nah, dari situ sampahnya itu akan di-pool, dinamanya TPS, tempat pembuangan sampah. Dan di TPS itu biasanya udah banyak pemulung yang ngambilin, yang bisa mereka jual. Nah, terus dari situ langsung dibuang ke Bantar Gebang. Jadi it's very, there is really no waste processing, like meaningful waste processing process in dari rumah tangga sampai ke Bantar Gebang, sehingga langsung aja gitu bertumpuk-tumpuk dan sekian lama akhirnya over capacity tahun 2021. Begitu. Wow, berarti ini udah dari berapa puluh tahun itu sampah masih ada. Aku nggak ngerti lagi. Martabak aku yang aku beli tahun 2005 masih di situ kali. Oke. Tadi kamu ada mention sempat mengenai kayak processing, kayak waste management gitu kan, kayak diproses. Kalau kayak food waste gini biasanya diprosesnya itu jadi apa sih? Soalnya aku juga pikir kan kalau makanan kan itu bakal rot dan itu bakal jadi jadi kayak pupuk atau jadi apa gitu kan kalau kita biarin di tanah. Tapi Ahmed Birong, soalnya aku nggak ngerti soal this topic kan. Kayak apa sih contoh kayak processing untuk kayak food waste ini? Iya, jadi a lot of people kalau mau ngomongin waste management selalu pemikirannya ke plastik kan, karena pemikirannya again, ya ini kan sampah organik, mereka ntar juga hilang gitu aja. But I dare you, coba deh pisang lah, taruh aja di depan gitu. Itu nggak hilang unless dibakar atau di crush atau apa. Itu akan terus berada di situ sampai aku nggak tahu actually berapa lama. Dan dari proses lu taruh di situ sampai actually disintegrate yang mungkin bisa berbulan-bulan tuh akan menimbulkan bau busuk gitu. Sehingga
butuh manajemen yang baik. Nah, saat ini ada beberapa hal yang pemrosesan yang udah pernah dicoba. Jadi yang pertama di kompos yang paling populer. Terus yang kedua diproses dengan menggunakan larva black soldier fly, maggot, yaitu belatung bisa dibilang. Terus yang ketiga dijadikan biogas. Jadi sampah-sampahnya ini dibiarkan membusuk di satu kontainer, terus diaktifasi sampah-sampah itu pakai cattle manure, terus habis itu dia akan mengeluarkan gas metana, dan gas metana itu akan di-capture dan dialirkan untuk jadi energi di skala kecil lah kurang lebih. Kecuali kalau itu kontainernya bisa muat yang bertonton gitu, baru bisa dijual ke PLN. Ada sih yang lain-lain kayak bisa dijadikan makanan babi, terus bisa juga dijadikan charcoal briquette. Tapi itu yang charcoal briquette it's baru pilot, belum terlalu well spread. Gitu. Yang mungkin yang paling familiar untuk Ai itu kayak kompos kali ya, tapi Ai juga belum pernah pengalaman sih kayak mengkomposkan makanan gitu. Mungkin kita let's talk buat kayak each one of the solution kayak salah satu kali ya. Mungkin kita mulai dari kompos dulu. Kompos kayak kenapa sih kayak kita nggak bikin aja nih jadi kompos gitu kayak sampah-sampah ini kan tuh sampahnya tuh sampai udah bergunung-gunung tuh. Apa sih kayak tantangannya untuk kayak kita bikin ini jadi kompos untuk sampah-sampah ini? Iya, jadi composting is actually not as easy as we think. Karena kompos itu banyak hal yang mesti dijamin agar dia jadi kompos yang baik. Jadi contohnya kompos yang baik itu dia punya carbon to nitrogen ratio yang 30:1. Terus dia mesti ada electrical conductivity yang tertentu, dia mesti ada heat yang tertentu, oxygen content-nya mesti diperiksa juga, water content-nya mesti diperiksa juga. Jadi all of these things, right? Sehingga kalau kita mau kompos dalam skala home composting, it gets really hard. Nah, permasalahannya kalau orang bilang, oh, gue bisa bikin aja kompos sendiri tanpa gue mesti mikirin ya tadi oxygen content, moisture content, electricity conductivity-nya, carbon dan nitrogen content-nya. Yes, bisa, tapi there is a risk, actually a big risk bahwa komposnya itu bukannya malah nourish tanaman, tapi bisa mematikan tanaman. Dan ini pernah terjadi. Jadi waktu gue riset itu di salah satu bank sampah yang dulunya pernah membuat kompos, dia itu pernah ngejual kompos dari pihak ketiga yang katanya juga bagus. Terus ternyata pas dia jual komposnya ke salah satu landscaper di daerah Puncak, mati dong semua tanaman si landscaper ini gara-gara pakai kompos tersebut. Nah, ternyata ya itu banyak sekali protokol-protokol yang kita harus lakukan untuk membuat kompos itu tuh baik. Nah, kalau kita mau taruh di rumah tangga, ya agak demanding ya. Kita bilang orang untuk pilah sampah aja, it's a big stride. Apalagi sekarang suruh kompos dan nggak cuma itu, banyak sekali gitu kerepotannya yang mesti dilakukan. And if you're not a chemist, it's kind of hard to do it. Gitu. Jadi kalau kompos ini diharapkannya itu tiap rumah tangga yang melakukan komposnya ya, atau kayak bisa disentralisasi gitu. Jadi ya udah kita kirim aja kan, kayak kita pilah di rumah, terus kita kirim ke misalkan ke PTA gitu yang akan ngekomposin sendiri, terus misalkan bisa ngerubah jadi pupuk itu sendiri gitu. Itu yang mana sih yang sebenarnya gue masih bingung sih kayak awam. Yeah, I feel like ideally ada centralized composting begitu. Tapi sekarang kan lebih dikedepankan ke home composting. I would say though that dengan teknologi yang udah ada, jadi tuh sekarang kayaknya ada yang aktivator itu di mana nggak harus begitu banyak kerepotan yang mesti dilakukan, but it's still like small scale. Jadi aku punya temen, dia CEO di Reko System, dia baru buka tuh kayak Reko Kompos, terus dia kasih setiap yang beli tong komposnya itu buku manual. But again, like that presumes that orang yang beli itu
emang niat banget gitu untuk Iya, ngerjain. iya. Tapi emang that's true Alpha, that ideally you have a centralized location where people like taruh makanannya mereka di situ terus langsung dikompos. Tapi permasalahannya lagi adalah kompos itu lebih bagus kalau dia cuman organic waste yang nabati. Jadi that discludes atau excludes makanan yang kayak lebih berat kayak daging, ya tulang, kepala udang, hal-hal seperti itu. Tadi gue kepikirannya sih sebenarnya ya itu tadi. Jadi karena kan susah kan, kayak misalkan nyokap gue nggak mungkin kan nyokap gue kayak wah kompos tiba-tiba baca buku manual, dia pasti panggil gue ini gimana caranya, itu kan susah banget. Nggak mungkin. Dan tadi ya gue pikir mungkin bisa disentralisasi gitu kan, jadi disentralisasi di RT, tingkat apapun, terus kita kumpulin aja, tapi pilah dulu gitu kan, terus nanti disentralisasi karena kan dia tahu ada yang harus tahu prosesnya juga nih, nggak boleh sembarang orang gitu yang ngekompos, nanti hasilnya quality-nya bisa kayak yang lu bilang, ada yang mati tanamannya segala macam. Jadi tadi gue pikirin kayak gitu, jadi kayak sentralisasi, cuman nggak tahu deh, itu kayaknya susah juga ya ternyata ya. Ya, terus habis itu kalau misalnya kita mau ngelakuin itu kan mesti ada demand-nya kan. Dan demand-nya itu Iya benar. Iya, kayak it's hard because kita di Jakarta. Jadi sulit untuk mencari pembeli dalam skala besar. Sebenarnya bisa aja sih government yang baik, jadi kayak dinas lingkungan hidup atau dinas pertamanan kan Jakarta punya cukup banyak taman untuk membeli dan bukan membeli sih, kayak menyerap sebagai demand. Tapi permasalahannya itu kita sekarang belum ada sertifikasi untuk kompos, sehingga mereka pun bilang ya kita tahu dari mana ini sampah warga terus dibikin kompos di tingkat RW, itu nggak akan bikin semua tanaman di Jakarta mati gitu. Dan kalau itu terjadi kan wah gawat kan. Tapi memang dari segi teknologi research wise gitu emang susah ya, maksudnya make a good quality pupuk dari itu emang susah ya, dari sampah gitu. It's definitely a growing research dan bukannya nggak mungkin, tapi untuk saat ini masih banyak protokol yang mesti dijalankan untuk menghasilkan kompos yang baik. Tapi again yang aku bilang, I think we are getting somewhere and we're getting there. Karena negara-negara lain mereka bisa gitu untuk composting. Tapi this is what I know dari pengalaman gue di Boston, yang mereka bilang composting tuh sebenarnya juga katanya bukan composting, lebih ke mereka taruh di biodigester. Yang kita bilang composting itu ternyata diekstraksi jadi energi. I see. Okay. Katanya begitu, cuman I don't know. Perlu gue investigasi lebih lanjut tuh ke plant. Oke, jadi kalau kompos bisa getting there, cuman masih sulit lah ya dari segi teknik ininya pengubahan ke kompos ya. Oke. Menarik. Mungkin kita ke solusi yang kedua, yang tadi tuh dimakan sama maggot, terus habis larva, itu sama larva, habis itu nanti food waste-nya dikasih makan ke makanan ternak ya kalau nggak salah ya. Iya, gitu benar. Ya. Oke. Itu aku beneran nggak familiar nih, kayak kenapa sih mesti dimakan maggot? Kalau dari makan maggot berarti udah habis dong ya, atau gimana gitu kayak, dan kenapa mesti dimakan maggot dulu terus barusan bisa dikasih ke makanan ternak? Mungkin kamu bisa share lebih lanjut kayak mengenai solusi yang ini. Iya, jadi kalau kalian pernah lihat ke pet store, itu kan biasa ada belatung-belatung yang kering, itu biasa buat makanan burung, buat makanan ikan, apalagi gitu kan, yang biasa di paket-paket. Nah, maggot-maggot ini itu makan dari sampah-sampah makanan. Nah, permasalahannya kalau mereka makan dari sampah makanan, artinya sampah makanan itu harus clean, harus yang udah terpilah dengan baik gitu. Permasalahannya kalau di tingkat rumah tangga itu kan tercampur-campur, meskipun udah dipilah nih yang non-organik sama organik, tapi bisa aja ntar ada nasi padang lu yang ada ayam popnya di situ. Terus habis itu bisa aja mami nggak mau
dia semprot baygon gitu. Nah, kalau dimakan sama maggot-maggot ini, terus maggot-maggot ini akan dimakan sama binatang peliharaan lo gitu. Artinya yang kena binatang peliharaan lo kan juga tercemar. Dan mereka ini, maggot-maggot ini juga dimakan oleh ayam. Jadi menariknya ayam itu ternyata suka crazy sendiri. Pernah gak sih lihat ayam yang suka masukin diri dia? Iya. Nah, jadi banyak farmer, peternak ayam itu yang beli maggot-maggot kering atau maggot-maggot yang masih basah pun yang masih fresh, supaya si ayamnya ini nggak matokin diri dia sendiri, bulu-bulunya copot, harganya rendah, jadi dia makannya maggot. Tapi again, kalau misalnya dia mau jadi makanannya maggot, selekatnya sampah organik ini harus clean. Dan kalau dia clean, artinya nggak bisa mengandalkan sampah rumah tangga untuk menjadi input dari itu. Makanya if you know this company namanya Magalarva, it's one of like the best startups in black soldier fly atau maggot. Dia walaupun beberapa inputnya dari household, kebanyakan dari pabrik-pabrik. Jadi dia kalau nggak salah ada pabrik susu sama pabrik tahu gitu. Organic waste dari mereka yang jadi makanan buat si maggot itu karena udah clean. Udah tersaring dengan baik. Begitu. Berarti kalau misalnya kayak udah sampai ke tempat pembuangan akhir gitu, udah sampahnya udah terlalu tercampur, jadi susah lah ya. Nggak bisa. Iya. Okay. Pasar-pasar tuh sebenarnya bisa pakai black soldier fly, karena kalau pasar itu mereka nggak kejual sehari, sayur-sayurnya yang begitu banyak bertumpuk-tumpuk kan biasanya dibuang. Nah, dan gara-gara itu udah ya kurang lebih semuanya nabati, terus semuanya fresh sebelumnya, there's a big potential mereka bisa gunain black soldier fly. Bahkan sebenarnya PD Pasar Jaya ada beberapa yang udah pakai fasilitas BSF untuk pengolahan sampah organik mereka, which is good. I highly support. Oke, menarik. Jadi kalau Black Larva ini susah nggak sih nge-grow-nya, terus kayak ngejaganya, soalnya kayak menarik juga nih, kayak ide bisnis segala macam. Kalau emang profitable dan kan sampahnya, maksudnya sampah yang di daerah-daerah industrial itu kan yang tadi lu bilang di pabrik itu kan banyak sebenarnya. Sebenarnya susah nggak sih kayak nge-cultivate these larvas gitu? Nggak juga sih, tapi you do run into a bit of capacity in terms of land, karena mereka itu dia feedingnya di bioponds. Bioponds itu kurang lebih 150 meter persegi untuk treatment 1 ton per hari. Itu treatmentnya, terus buat nursery-nya dia tuh 35 meter square meter gitu kan. Dan itu cuma buat 1 ton per hari loh. Kalau kita Jakarta itu produce 7.000 ton sampah, 60%-nya itu kan berarti 4.200 ton kan. Untuk level Jakarta, it's really hard to get land unless, ini inovasi yang gue dengar, itu dibikin vertikal. Iya. Jadi kayak bisa ditarik-tarik gitu loh, kayak laci gitu, kayak laci mungkin gitu, terus dibikin agak banyak gitu, mungkin kayak gitu. Makanya yang startup BSF itu lebih di pinggiran Jakarta, kayak di Bekasi, di Depok, jadi bukan di Jakarta itu sendiri. Tapi kalau misalnya prosesornya itu di pinggiran Jakarta dan agak jauh dari sumber sampah itu, you get into the cost of transportation kan. Jadi that is like one more thing that we need to think about. Makanya ideally kayak bener tuh kayak PD Pasar Jaya, di situ udah ada fasilitasnya sehingga semua sampah organik bisa langsung diproses di tempat gitu. Other than that, I honestly think it's not very hard. It's not very hard to. Iya, berarti pasar-pasar udah harus bisa harus pakai ini juga nih. Iya. Ya, benar. Iya. Tapi udah banyak. Tadi kan lu sebutin bisa. 1 tuh. Selain itu belum terlalu dia. Jadi kemarin itu gue sempat ngobrol sama orang dinas lingkungan hidup yang di tingkat kecamatan, di Pesanggerahan tepatnya. Terus dia bilang sekarang udah ada direksi dari Pak Andono Wari selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk membudidayakan black soldier fly
di tingkat TPS kecamatan kalau nggak salah. Jadi dia ada di kecamatan ada yang lebih besar gitu namanya satuan pelaksana. Terus aku tanya kan, ini udah jalan belum Pak? Dia bilang belum. Ya biasalah masih direksi. Cuman aku pikir kalau memang itu benar-benar dijalankan, it's a really good move. Dan itu juga membuka kesempatan kayak startup seperti Magalarva kan untuk give their expertise, give their capacity juga untuk ada kerjasama dan lain sebagainya. Dan karena demand-nya banyak, semoga lebih banyak lagi startup seperti Magalarva yang juga bergerak di bidang ini, yang berkolaborasi dengan Pemda Jakarta. Wah, menarik banget nih. Menarik tuh, Win. Ya, bisnis, Win. Ini berpotensi banget nih kayaknya yang ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut yang ketiga tadi tuh yang food waste to gas ya kalau nggak salah. Jadi kayak kita masukin ke dalam satu tabung gitu, terus nanti ntar ada gas metana yang kita bisa capture, terus nanti gas ini kita bisa jual jadi sumber energi juga ya. Bentar. Sebelum masuk ke situ, selain dijadiin metana dulu, dibakar langsung bisa nggak sih? Iya, kenapa nggak langsung dibakar langsung gitu, kayak kan bisa juga gitu. Atau itu polusi? Jadi bisa dibakar. Kan sekarang udah ada yang namanya Integrated Treatment Facility di yang katanya di daerah Sundar mau dibangun. Padahal udah banyak banget tuh anggarannya. Gue lupa berapa, pokoknya udah beratus-ratus miliar untuk ITF. Tapi katanya belum jadi. Nah, sebenarnya itu lebih efisien kalau pembakaran sampah itu kering karena dia lebih banyak panas. Karena kalau dia sampah makanan kan moisture content-nya besar. Artinya energinya yang lu keluarin untuk bakar itu akan lebih banyak daripada energi yang lu dapatkan saat lu bakar. Jadi itu defisit. Jadi kurang menguntungkan. Kalau makanya itu that's my answer. Kayak jangan dibakar. Nah, kalau yang kedua yang biogas itu sebenarnya tuh nggak dibakar. Jadi cuman diendepin di kontainer, terus ditangkap gitu gas metananya. I honestly think buat household waste, that is the best. Karena household waste itu kecampur-campur. Nggak clean sama sekali. Susah kan buat bikin kompos, susah untuk jadi makanan buat black soldier fly. Dan bisa untuk biogas. Permasalahannya, biogas is not a cheap investment. Kayak kemarin itu gue lihat yang 1 ton itu, kapasitas 1 ton aja untuk per hari itu investasinya sekitar 3 miliar. Terus aku ngerasa, di tingkat RW ya untuk bikin satu biogas digester 3 miliar kayaknya warga bakal nggak setuju gitu karena mereka masih pikirnya ya, kan gue bisa buang di kali. Kan gue bisa buang aja kayak buat apa juga. Sedangkan energi yang dihasilkan juga gak seberapa. Hanya untuk water heater, hanya untuk dapur umum gitu. Jadi yang udah dilaksanakan ya palingan dari skala kecil. Yang kayak tabung 10 kilo, tabung 50 kilo. 10 kilo aja tuh harganya 7 juta. Tapi itu kan cepet kan untuk kepenuhnya. Palingan beberapa rumah per hari penuh. Dan untuk dapetin energinya itu juga nggak cepet. Jadi itu ada yang bisa makan waktu dari 2 bulan, seminggu sampai 2 bulan. Kalau lu mau cepet bisa, tapi agak lebih mahal lagi karena dia harus ada cattle manure yang spesifik gitu. But again, like these are all developments yang sedang dilakukan. I feel the more we understand about this topic, harusnya prosesnya lebih cepat dan kalau lebih banyak orang yang pakai maka lebih ubiquitous sehingga harganya mungkin bisa lebih turun. Who knows gitu. Sekarang aku tahu sih beberapa kabupaten kota di Jakarta itu udah ada engagement untuk bikin biogas. Ini itu sudah yang tadi aku bilang black soldier fly. So they're doing it. They're working in the right direction. It's just probably a matter of time gitu. Okay. Biogas ini dipakai untuk apa ya? Kayak hasil dari produknya ini? Ya, jadi dia bisa dipakai buat primarily 2 hal, buat water heater
sama yang kedua buat kompor gas. Oke. Buat kompor. Kalau dia kapasitasnya di atas 2 ton per hari, dia bisa dijual ke PLN. Gitu. Tapi ya gian investasinya mahal sekali gitu, bermiliar-miliar untuk itu. Jadi yang lu ngomongin tadi dari sampah ke gasnya ya, bukan dari sampah ke listrik. Sampah ke gas yang gasnya itu dilistrikin. Gasnya dilistrikin tapi bukan di tingkat bukan di tingkat RT, bukan di tingkat ini kan warga gitu. Itu udah di luar sana. Jadi yang dijual itu gasnya gitu ya. Maksudnya yang dikasih ke PLN atau apapun itu. Itu gue sebenarnya kurang tahu sih yang dijual tuh gasnya tuh gimana, tapi yang pasti dia itu gasnya dialirin, kalau skala kecil dialirin untuk kompor tadi sama water heater, tapi kalau yang lebih besar dijual ke PLN, tapi gue nggak tahu itu dalam bentuk apa, dalam bentuk gas atau dalam bentuk hal yang lain. Tapi juga bisa yang tadi gue bilang charcoal briquette, it's like a new thing yang lagi di piloting. Itu bisa juga, tapi agak kotor kan karena dia have the consistency of a coal. Soalnya gue sempat bantuin ini lah beberapa pihak gitu, kayak mau invest ke pembangkit listrik tenaga sampah kan sebenarnya. Ya, cuman kayak mereka bilang it's not too profitable karena kayak yang megawatt atau kWh yang dihasilkan listriknya itu kecil banget. Jadi dibandingin sama inputnya itu kayak kecil banget, dan kayaknya itu kayak the portion of revenue untuk mereka survive itu kalau dihitung-hitung itu majority harus dari katanya yang namanya tipping. Jadi kayak yang bukan ngebersihin ya, ngurusin sampahnya itu, nge-sort segala macem. Nah sisanya itu baru dari penjualan listrik. Jadi kalau yang ini dari sampah benar-benar ke listrik gitu. Nah itu katanya nggak terlalu profitable, makanya investasi di situ nggak terlalu banyak gitu. Yang gua lihat. Dan katanya ini juga di Indonesia banyak kan sampahnya sampah basah ya. Itu tadi lu sempat mention juga. Jadinya kayak katanya nggak terlalu bagus untuk jadiin. Maksudnya dibanding sampah kering lebih susah dijadiin gas. Bener nggak sih? Iya, jadi benar-benar. Jadi yang mereka ngomong itu sebenarnya yang tadi aku bilang yang ITF incinerator. Sekarang itu kalau yang itu beda sama biodigester. Jadi yang pertama yang dibakar itu yang sekarang Indonesia lagi banyak develop, memang sangat tidak profitable. Kalau nggak salah per harinya itu 30 megawatt dan itu inputnya harus 2000-an ton sampah dan cuma dan cuma 35 megawatt. Sehingga Presiden Jokowi bilang kita nggak bisa ngeliat ini sebagai suatu investasi buat listrik. No, we have to think about this waste management. Jadi lu jangan lihat dari apa yang gue bisa dapetin, tapi this is how we deal with our waste. Ini beda sama yang biogas, karena yang biogas itu sama sekali nggak butuh listrik. Jadi sebenarnya lu bisa coba aja sih, taruh aja di kontainer, habis itu mungkin beli alat ekstraksinya, habis itu dialirin ke kompor lu gitu buat listriknya. Tapi itu again tuh skala kecil. Dan waktunya itu agak lama, bisa sebulan 2 bulan. Unless lu dapat aktivator katul menur yang lumayan canggih, yang agak mahal, yang bisa 8 jam udah jadi listrik. Gitu. Berarti kalau misalnya ini kayak kamu udah masukin sampahnya kan ke dalam satu tangki gitu. Terus kan nanti gasnya naik kan. Tapi itu sampahnya itu jadi kayak apa? Kayak membusuk gitu dong ya. Mengecil gitu yang di dalamnya. Iya, jadi sampahnya itu bakal jadi slurry. Kayak apa ya? Kayak liquid terus ada kayak beberapa ampasnya gitu, tapi itu jadi liquid fertilizer lah bisa bilang. Ini gue dapat data kurang lebih 1 ton organic waste itu bisa buat 200 kg kompos sama 200 liter of liquid fertilizer, sama can produce 120 hours of fire for a single burner stove. Tapi itu harus 1 ton. 1 ton. Kayaknya mungkin belum tentu
typically kita food waste berapa banyak ya? Kayaknya nggak sampai 1 ton kali ya, satu rumah per tahun. Enggak sih, enggak biasanya. Oke. Per tahun sih nggak tahu sih. I have to do the calculation, but I'm too lazy for it right now. Iya. Oke, kalau mungkin dari 3 ini, menurut yang mana yang paling berpotensial sih untuk kita apply di Jakarta misalnya? Buat di Jakarta, biodigester sih. Karena yang aku bilang tadi, untuk yang pertama sama yang kedua, butuh kemurnian, ada tingkat kemurnian tertentu dari sampah rumah tangga. Dan itu agak sulit ya untuk kita achieve. Buat yang ketiga, menurut gue bisa. Tapi ya mungkin skalanya lebih kecil. Terus ya harus ada investasi dari pemerintah untuk hal ini. Gitu. Dari kamu, Far? Ya kita dari rumah tangga ya palingan bisa, ya kalau mau nih, if you're like an environmental enthusiast, ya do home composting. But just as a warning that itu bakal repot. It's not as easy as hanya lempar sampah makanan kita dan leave it for days dan mendadak jadi kompos. No, it's not like that. Dan itu mesti dicacah dulu juga. Dikecil-kecilin. Kalau dari kamu, Far, menurut kamu yang mana yang paling favorit itu yang kalau misalnya kamu mau coba dari antara 3 solusi ini? I think yang kedua atau yang ketiga kali ya. Tadi gue kemakan sih sama tadi omongannya Jane yang yang si larva ini kayaknya menarik banget. Cuman I think dari yang ketiga-tiganya yang gue lihat yang seragam itu adalah the needs of satu uang atau investasi yang cukup banyak gitu. Dan which is ini kayak space yang masih gray banget nih. Jadi menurut gue resikonya masih tinggi dan uncertainty-nya masih tinggi juga. Jadi I think ya masih gray. Dan yang kedua menurut gue perlu bantuan banget dari pemerintah pastinya kan. Nah, ingin invest kalau misalkan dua hal, misalnya yang kedua itu terpenuhi gitu. Jadi kalau misalkan emang dari pemerintahnya itu udah ada subsidi atau apapun itu, karena kayaknya itu penting banget sih untuk ini gitu. Kalau menurut lu gimana, Jin? Kalau dari segi pemerintah sendiri kayak udah banyak belum sih bantuan-bantuannya? Karena kan ini juga kalau salah ini Jokowi juga ya, salah satu ininya Jokowi juga ya, kayak salah satu inisiatif utamanya dia ya, yang plastik ya kalau itu ya, atau yang mana ya tuh? Yeah, I think he's talking about plastic waste, tapi dari direksinya itu kita ada yang namanya Jakstranas. Dia buat semua sampah sih. Jadi by 2025 pemerintah itu punya target untuk mengurangi sampah 30%, sebesar 30%, dan naikin pengolahan sampah 70%. Nah, ini menurut gue agak sedikit bermasalah karena gimana kita naikin 70% kalau memang mayoritas sampah yang diproduksi Indonesia adalah sampah basah gitu. Sedangkan semua effortnya sekarang lebih ke sampah plastik. Jadi there definitely needs to be also a big effort di sampah makanan, which sekarang gue belum lihat gitu karena lebih banyak sekarang sampah plastik. All that to say though, yang tadi gue bilang Jakarta itu udah banyak lah, lumayan banyak direksi-direksi yang baik yang tadi yang Black Soldier Fly ada di tingkat TPS, terus juga ada Jakstrada juga, jadi Jakstranas itu diturunkan ke tingkat kabupaten. Terus sebenarnya dari segi masyarakat Jakarta udah ada yang namanya Samtama. Gerakan Samtama itu sampah tanggung jawab bersama, itu lebih ke penyuluhan, terus memperbanyak bank sampah itu udah ada. Sekarang sih tinggal dijalanin aja dengan baik dan kita tunggu waktunya gitu. Gue agak khawatir soal COVID ini sih, soalnya you know with COVID everything is slowing down, tapi we cannot slow down that tahun 2021 Bantar Gebang itu akan full. Jadi mesti ada contingency plan, kita mau ngapain. Thankfully pas COVID
produksi sampah tuh menurun. Nah, tapi kan menurunnya nggak sampai kita bisa prolong ke 2022-2023 juga kan, itu Bantar Gebang. Jadi memang sangat diperlukan untuk dari rumah tangganya sendiri untuk mengurangi lah tingkat sampah, tingkat plastik. Jangan sampai kita kayak TPA Cipecang yang akhirnya longsor, terus menimbulkan banyak sekali negatif externality ke komunitas sekitar. Begitu. Oke. Mungkin kalau aku ngelihatnya ini urgent problem banget ya, soalnya kayak tahun depan berarti Bantar Gebang salah satu yang paling gede di Jakarta aja udah mau full. Kita mau taruh sampah kita kemana lagi nih? Actually itu bukan salah satu yang paling gede, it is the only one. It is the only one. Ya. Dan itu pun kayak kamu cari tanah di mana lagi gitu untuk taruh sampah kita. Dan mungkin buang ke laut. Buang ke laut atau mungkin kita bisa ekspor sampah kali kemana-mana jadinya. Kita ekspor. Bisa dibawa kemana nanti sampah kita. Tapi iya sih. Atau dibakar. Ya. Iya itu itu bad. Ngomongin bakar-bakaran gue sering banget sih, masih sering banget lihat di komplek gue lah, kayak orang bakar sampah gitu. Dan bakarnya lumayan banyak, dan kayak mereka, misalnya gue tegur gitu, Pak jangan dibakar dong. Terus nih mereka bilang, terus mau dikemanain Pak gitu. Bapak ngasih solusi dong gitu. Terus gue juga bingung kan. Lah gue mau gimana nih, gue juga bingung. Jadi juga bingung juga sih sebenarnya. Kalau masalah itu. Iya, susah sih. Oke. Kalau misalnya kayak ini, kalau aku nih hari ini tiba-tiba mau concern nih buat kayak food waste management gitu. Kira-kira ngefek gak sih kalau misalnya kayak aku kurangin apa sih ya intinya apa sih yang aku bisa kerjain kayak untuk kurangin my own food waste gitu? Apakah memilah makananku setelah selesai atau kayak minimize my food waste? Itu ada efeknya gak sih sebenarnya? Pasti ada, karena it's better to do something than to do nothing. I always say to people, the fact that we don't have a good enough waste management system doesn't mean that we are excused to not do anything kan. Jadi hanya karena mereka buruk, bukan berarti kita juga harus buruk. There is something that we can do. Bahkan all the more kalau mereka buruk, kita mesti ngelakuin sesuatu, karena ini permasalahan kita semua. Kalau misalnya nih Bantar Gebang full, terus akhirnya mereka ngebakar, ITF-nya belum jadi, kan polusinya juga kita juga kan yang hirup. Terus misalnya mereka kayak, oke, kita nggak bakar deh, tapi kita taruh di tempat lain. Nah, terus apa yang terjadi kalau mereka buka landfill di sebelah rumah lo? Itu kan lo juga ya nggak enak. Terus apa yang terjadi kalau lo kayak Lebanon, di mana di Beirut itu mereka tuh full semua tempat buangan akhirnya sampai akhirnya nggak diangkut. Bayangin nggak sih sampah lo nggak diangkut? Ya, bau banget, banyak kecoa, banyak tikus dan segala macam, sehingga sangat tidak nyaman buat semuanya. Jadi buat gue kalau ditanya ada gak sih impact-nya? Ada, tapi memang kita harus kolektif. Gue akan kasih 3 hal simple yang menurut gue mungkin kita bisa ngelakuin di tingkat rumah tangga. Nah, yang pertama, beli dan masak secukupnya. Jadi jangan sampai, lo kan tau kan suka misalnya party apa, wah berlimpah-limpah makanannya sampai nggak habis. Nah kalau emang nggak habis, pastikan jangan dibuang. Bawa pulang dong gitu. Oh dan juga ini gue agak clicking ke plastic waste, tapi kalau bawa pulang, kalau bisa bawa kontainer sendiri. Jadi jangan pakai ziploc bag atau styrofoam atau apapun, itu kan karena kayak nyampah juga. Jadi itu, beli makan secukupnya, terus makan secukupnya. Jadi jangan beli dan masak secukupnya, jangan sampai berlebih. Kalau berlebih, pastikan lu bawa pulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, this is related tuh yang pertama sih. Kalau misalnya di restoran, lu tahu nih, lu kayaknya nggak habis makanannya karena kebanyakan nasinya. Apalagi kayak cewek, nasi gorengnya kebanyakan, gue takut gendut gitu kan. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, lu pisahin dulu. Jadi instead of makan setengah, habis itu lu nggak habis, mendingan dari awal lu udah pisahin nih 2 piring. Gue cuma makan setengah doang, setengahnya gue bawa pulang. Sehingga apa? Sehingga misalnya besok nih,
bosen ya makan nasi goreng lagi, karena itu masih bersih di kontainer yang bagus gitu, lo bisa kasih ke orang lain, misalnya kasih ke satpam, atau bisa kasih pemulung, atau kasih siapalah gitu yang mereka masih mau menerima gitu makanan lu, dan itu masih baik. Itu belum tercampur dengan air ludah lu dan segala macem. Itu yang kedua. Terus ya yang ketiga, buat food waste itu, kalau misalnya lu punya makanan yang expired, ini gue sering banget lihat orang langsung buang gitu. Padahal belum tentu itu spoiled. Karena one of the economics of the expiry date atau best before date adalah supaya si company itu bisa ngejual lebih banyak. The longer the shelf life, the less they are going to be able to sell. Karena kan orang masih banyak. Oh, menarik nih. Dan dan sebenarnya best before date itu bukan spoiled date. Itu adalah the quality atau the flavor. Jadi contohnya teh gitu, tea bag. Tea bag itu dia udah pas expiry date-nya, sebenarnya lu bisa tetap steep the tea, karena artinya flavornya atau baunya itu nggak sekenceng sebelumnya itu. Tapi sebenarnya lu masih bisa pakai hal-hal seperti itu. Jadi for me memang there is a note of caution. Jadi jangan lu langsung makan aja, terutama kalau itu obat ya, itu jangan lu makan. Tapi kalau misalnya Indomie, honestly Indomie itu lu masih bisa makan gitu pas the expiry date. Yang penting lu jangan langsung buang. Lu buka dulu, is it spoiled? Lu cium segala macam. If it's not spoiled, then I think you're like fine to use it. Kecuali kalau dia udah jamuran atau udah berbau, itu baru lu buang. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin on a daily basis lu bisa lakuin. Jadi to recap, yang pertama, beli dan masak makanan secukupnya. Terus yang kedua, kalau misalnya di restoran lu ngerasa lu nggak habis nih, lu pisahin dulu gitu, supaya itu nggak jadi food waste pada akhirnya. Dan yang ketiga, untuk expiry date, jangan langsung buang, buka aja dulu untuk lihat nih masih bagus atau enggak. Kalau misalnya masih okay, I think it's safe to do it. If you're in doubt, Google dulu, ini kira-kira bisa apa enggak. Google has so much resources for you to know ini masih okay apa enggak. Mungkin buat summarize, gue juga mau bilang, if you guys have been hiking, itu kan pasti you have all these principles in the mind, unconsciously. Karena lu pertama, lu kok hiking, lu gak mau bawa terlalu banyak barang. Ya kan? Lu gak mau ada food waste juga. Kenapa? Karena nanti bisa mengundang babi hutan lah, mengundang semut dan segala macam. Dan misalnya pun lu makan beng-beng, misalnya on the way ke gunung. Lu gak mungkin kan, beng-beng, habis itu wrappernya itu lu buang begitu aja. Karena lu punya kesadaran bahwa apapun yang lu makan, itu lu nggak akan mau untuk ngotorin gitu hutan itu. Jadi lu masukin kan wrapper beng-bengnya atau wrapper citatonya di tas lu gitu. So I feel have that kind of mindset as if you're hiking. You wouldn't be like littering, you wouldn't be bahkan tisu pun gitu, lu nggak mungkin kayak buang kemana-mana karena lu ngerasa itu akan ngotorin. Karena everywhere you go, there's always a trace. Jadi having that in mindset will help you. Ini gue ngotorin apa enggak ya? Will I leave a trace in this? Gitu. Oke, thank you so much Jin untuk kayak insight-nya di ini menarik banget soalnya ini mungkin new topic untuk orang-orang dan ini an urgent problem yang kita mesti face bareng-bareng. Jin, oke guys, thank you for listening di podcast kita kali ini. Kalau kalian ada topik-topik yang kalian kita diskusiin atau mungkin ada someone yang kita mau reach out, feel free to contact us. Thank you guys. Thank you, Jin. Thank you guys for listening. Thank you guys. Thank you, Jin.